Selamat pagi pada kita semua. Senang sekali pada hari ini kita bisa kembali lagi ke weekly online worship kita pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita doa masing-masing dalam hati. Doa dimulai. Baik, mari kita nyanyikan lagu buka kita di lagu Sion edisi lengkap nomor 357. Kasih yang bahagiakan. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua peduli sesama. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua peduli sesama. Dan bila Yesus datang menjemput umat-Nya, kita nyanyikan selamanya Yesus dan kasih-Nya. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua peduli sesama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Kita bergabung lagi untuk weekly online worship kita pada minggu ini. Berkati kita yang bertugas agar kita bisa melakukan yang terbaik. Berkati juga semua yang join Zoom ini, Bapak, agar semua yang hadir bisa meresapi renungan yang akan dibawakan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita mendengarkan lagu pujian kita yang pertama oleh Daryl Damardak.
sepertinya sepertinya lagu pujian oleh Daerah tidak ada. Mari kita dengarkan lagu pujian kita yang kedua, Faith oleh Faith Kondang. He has given me these hands, formed in the image of his own. He has given me these eyes to see the path of truth that leads me home. And he has given me this voice and hears each quiet prayer I speak. He has given me this gift to feel the unspoken answers that I seek. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. Hands like his to freely give, hands to make some burden light, eyes like his to know what others need, as I learn to see with heaven's sight. My voice like his may offer hope, or bid some tempest peace be still, and my heart like his can share his perfect love, as my life reflects my Father's will. Created in his image, nurtured in his care, sent to earth to learn the noble heritage I bear. Created in his image, his light will be my guide, a heavenly inheritance, because I am his child. Puji Tuhan atas lagu pujiannya. Mari kita masuk sesi doa kelompok kita. Baik, selamat pagi atau selamat siang juga bagi yang sudah siang ya. Terima kasih sudah join di Weekly Online Worship hari ini. Seperti biasa kita akan berdoa kelompok, tapi sebelum kita ke kelompok masing-masing, kita akan doa bersama dulu, karena ada orang tua murid yang berulang tahun minggu lalu sampai kemarin, dan juga ada teman kita yang lagi sakit, jadi kita akan doakan bersama-sama ya.
Jadi yang akan didoakan adalah yang berulang tahun minggu lalu ada Mem Lala, mama dari Samaim dan Samuel, juga ada em, Bapak David yang berulang tahun hari Jumat ya, hari Jumat. Kemudian Bapak Roy, maaf. Bapak Roy yang berulang tahun pada hari Jumat. Dan kemarin yang berulang tahun adalah Ibu Adelia, mama dari Daryl. Jadi, dan yang sakit adalah teman kita Aryan, sedang dirawat di rumah sakit. Jadi, untuk mendoakan usulan-usulan doa ini, saya minta kesediaan Pendeta Karvo. Baiklah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena pada pagi menjelang siang ini Tuhan kami boleh bersama-sama di dalam pertemuan bahkan renungan secara virtual. Dan saat ini Tuhan sebelum kami akan berdoa di kelompok kami masing-masing, kami mau mendoakan Tuhan untuk beberapa sahabat dan orang tua maupun juga student yang berhari ulang tahun. Di antaranya pada minggu yang lalu ada Mem Lala Sirami dan juga Bapak Roy Pondaa, dan juga pada kemarin hari ada Ibu Adelia. Tuhan, terima kasih untuk perjalanan kehidupan yang indah dan berharga yang pernah Engkau berikan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan ini sampai saat ini mereka telah merasakan betapa besar kemurahan Tuhan. Mungkin juga ada pergumulan-pergumulan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ataupun ada sukacita, kebahagiaan yang boleh menjadi kesaksian. Biarlah itu semua dapat menjadi sebuah warna-warni kehidupan. Ia akan terus dimaknai dengan ucapan syukur yang dalam. Ketika mereka merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan biarlah itu pula boleh semakin menjadikan umat-umat Tuhan ini boleh membangun sebuah hubungan yang lebih akrab dan dekat dengan Tuhan, sehingga boleh melihat rencana-rencana indah dalam kehidupan. Boleh melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib senantiasa hadir, meskipun dengan mata kami secara fisik, kami sulit melihat keberadaan-Mu Tuhan, namun dengan mata iman kami sanggup untuk merasakan keberadaan Tuhan, karena Engkau senantiasa menggoreskan pengalaman-pengalaman yang indah dalam hidup kami. Dan ada Engkau di situ ya Tuhan. Bapa di sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk yang sakit. Di antaranya ada Ariana Simatupang. Kami mendoakan biarlah pengobatan ataupun terapi ataupun pola hidup yang diperbaharui kembali seturut dengan rencana Tuhan, boleh menjadi satu perpanjangan tangan Tuhan sebagai penyembuhan ilahi yang boleh membawa kepada kondisi tubuh yang kembali normal. Dan kalaupun ada Tuhan, hal-hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan hukum atau inspirasi kesehatan yang Engkau inginkan, ampuni kami dan biarlah kami boleh mendapatkan hikmat supaya kami boleh kembali menjalankan apa yang Engkau rencanakan dan kehendaki dalam hidup kami, supaya tubuh kami ini semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan dalam dalam bagaimana kami beristirahat, makan, minum, menjaga waktu kami, dan juga segala sesuatu yang menyangkut dengan kesehatan tubuh kami. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau setia sampai pada saat ini bagi kami. Kami menanti jawaban doa dari-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta, dan baik, seperti biasa kita akan join ke breakout room, dan hari ini sepertinya 3 breakout room akan cukup ya. Jadi di breakout room yang pertama minta kesediaan Kayla untuk menemani. Kemudian
Di breakout room kedua ada nanti dengan Pendeta Karvo dan nanti dengan Miss Ridley di breakout room yang ketiga. Oke, kalau sudah selesai di kelompok doa, boleh kembali ke main room dan bersabar sambil menunggu semua teman-teman selesai berdoa. Terima kasih, selamat berdoa. Katanya ini semua sudah keluar breakout room. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi renungan kita, mari kita nyanyikan lagu tema kita, Ceritakan Lagi Kisah Yesus. Mari kita masuk ke sesi renungan kita. Sedikit introduction buat pembicara kita pada hari ini adalah pembicara kita adalah Pendeta Carvo Suot. Saat ini dia melayani sebagai gembala atau pendeta di Jemaat Nataan Ratahan atau di daerah Conference Minahasa. Silakan Pak Pendeta. Halo, selamat pagi dan juga selamat siang untuk kita semua. Karena saya dapat informasi kalau yang sementara mengikuti renungan atau ibadah ini ada yang di waktu Indonesia Timur, ada yang di waktu Indonesia Barat dan Tengah. Ya. Di pada kesempatan ini sebelum pendeta akan membawakan renungan, kita tunduk kepala dan kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan karena Engkau akan memberikan kami kesempatan pada saat ini untuk boleh merenungkan perkataan-Mu Tuhan. Kiranya Roh-Mu sendiri yang akan menuntun kami sehingga firman ini boleh menjadi bekal rohani yang penting bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, Pendeta, saya akan memberikan sebuah renungan, namun sebelumnya ada sebuah pertanyaan. Kalau nanti dijawab, boleh ada yang jawab di kolom chat, boleh juga ada yang mau bilang, ya, terserah. Kalau kita diberikan kesempatan oleh orang tua untuk meminta sesuatu pada hari ini, permintaan apa yang akan kita minta?
Nah, mungkin ada yang boleh jawab. Kalau orang tuh bilang, oke, Heaven boleh minta sesuatu lah hari ini. Heaven mau minta apa? Atau mungkin Shiny. Kalau orang tua mau bilang, oke, boleh minta apa hari ini? Oh, ini ada yang angkat tangan. Kaitlin Diola Sinambela. Mau minta apa kalau orang tua berikan kesempatan? Supaya satu harian bersama keluarga, Wah, bertemu keluarga. wah, puji Tuhan ya. Ini permintaan yang sangat mulia sekali, ya. Dia nak meminta lain-lain, dia mau seharian. Ya, oke. Ada lagi yang mau kasih jawaban? Boleh? Oke. Jadi kita masing-masing ini punya keinginan-keinginan ya. Ketika kita ingin sesuatu, maka kita akan minta itu kepada orang-orang yang terdekat, yang kita rasa dia mampu untuk memberikan itu, ya. Seperti tadi, menurut Kathleen, pribadi yang sanggup untuk bersama-sama dengan dia seharian, kemungkinan besar adalah orang tua, ya. Mungkin kalau minta kepada orang lain, orang tua yang lain mungkin dia punya anak yang akan dia prioritaskan untuk bersama-sama. Tetapi kita biasanya meminta kepada seseorang yang kita percaya dia akan mampu untuk memenuhi permintaan kita. Nah, judul renungan kita pada saat ini adalah meminta untuk memberi. Ya. Di dalam pemikiran kita, terkadang kita meminta, dan sesuatu yang kita minta itu akan kita gunakan untuk siapa? Diri kita sendiri biasanya ya. Jadi kalau kita minta tadi, minta waktu. Orang tua itu memberikan waktu untuk siapa? Untuk kita. Atau kita minta makan pagi hari ini atau makan siang hari ini. Setelah permintaan itu diberikan, maka akhirnya sudah apa? Selesai. Selesai sampai di kita saja, di saya saja, atau di siswa-siswa yang ada saat ini. Namun, pelajaran kita pada saat ini, kita akan belajar bagaimana permintaan kita juga akan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, dan itu dinamakan dengan sebuah doa. Ya, siapa di sini yang senang berdoa? Boleh angkat tangan? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa senang untuk berdoa. Namun pertanyaan berikutnya, apa yang kita doakan? Apa yang kita minta di dalam doa? Oh, saya minta tadi di kelompok doa, saya mendengar banyak student minta untuk diberikan hikmat supaya boleh mengikuti ulangan pada minggu yang akan datang, atau ujian pada minggu yang akan datang. Ada juga yang meminta supaya orang tuanya yang sakit supaya boleh apa? Sembuh. Ya, semua permintaan itu adalah permintaan-permintaan yang apa? Yang baik. Ya, kalau sakit sembuh tentu permintaan yang baik. Kalau ujian boleh dapat mengisi soal-soal ujian itu tentunya merupakan permintaan yang baik. Tapi ternyata ada lagi permintaan yang lebih baik daripada permintaan-permintaan tadi. Kira-kira apa itu ya? Permintaan-permintaan yang lebih baik daripada permintaan-permintaan tadi. Yaitu permintaan supaya kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, kita ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan ya. Kita meminta kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan sanggup memberikan apa saja yang kita minta. Benar? Ada yang keliru dengan tanggapan tadi ya. Tuhan memang sanggup memberikan apa yang kita minta, tapi permintaan yang apa?
yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita boleh baca ya di dalam Lukas pasal 11. Ada perumpamaan di situ tentang seorang yang senantiasa meminta roti kepada saudaranya atau kepada sahabatnya. Lalu katanya ayat 5 kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Kemudian ayat 6, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, kalau kita lihat dalam Lukas 11 ayat 5 dan 6 ini, dia minta roti untuk siapa? Untuk dirinya? Coba kita buka sama-sama. Benar sekali ya. Dia minta roti bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk sahabatnya. Kita lihat ya. Padahal untuk dirinya sendiri saja belum tentu apa? Ada. Tetapi ketika ada orang yang datang untuk meminta bantuan, maka dia tergerak untuk mencari kebutuhan dari orang itu, meskipun dia harus keluar rumah, dia harus pinjam kepada apa? Orang lain. Nah, inilah juga sifat dari Yesus itu sendiri. Ya. Dia berdoa kepada Bapa saat ia akan menghadapi penyalipan. Dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia berdoa untuk orang-orang yang juga apa? Menyalibkan dia. Ya. Bayangkan ya, kita sudah dihina, sudah diketawain, sudah sudah disiksa, tetapi kita masih mau mendoakan orang-orang yang apa? Jahat kepada kita. Nah, ini teladan Yesus bagi kita. Dia meminta bukan hanya kepada orang-orang yang baik kepadanya, tapi juga ia meminta untuk orang-orang yang menyakiti dia. Jadi ini sebuah pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa permintaan itu atau doa kita yang terbaik dikatakan di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus adalah doa yang tidak bersifat mementingkan diri. Nah, semua anak-anak di sini, para siswa, kenapa kita harus berdoa untuk hal yang tidak mementingkan diri? Karena untuk kita, Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita. Ya. Dan kita perlu mendoakan sahabat-sahabat kita, supaya Tuhan boleh menyalurkan berkat untuk kita bagikan kepada orang lain, supaya kita boleh belajar bagaimana karakter Yesus. Ya. Penting kita belajar bagaimana karakter Yesus. Dengan kita memberi, maka kita belajar bagaimana Yesus juga dia pernah memberi. Yang kedua, apa yang kita minta? Mungkin ada yang boleh bantu pendeta baca Lukas 11 ayat 9. Ada yang boleh? Apakah Syaini boleh baca? Rebecca. Oke, Rebecca, silakan Rebecca. Silakan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Terima kasih. Selanjutnya, ayat 10. Ada yang mau baca? Ayat 10, Lukas 11 ayat 10. Ariela, boleh baca Lukas 11 ayat 10.
atau yang lain? Oke. Oke. Jadi Lukas 11 ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibuka. Oke, terima kasih. Nah, pendeta baca yang selanjutnya ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, di sini kita melihat apa itu permintaan yang terbaik yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya daripada meminta untuk boleh menjadi berkat, adalah meminta Roh Kudus. Ya, ini permintaan yang terbaik. Apakah kita pernah berdoa untuk meminta kehadiran Allah, kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita? Kalau belum, kita perlu berdoa hari ini untuk dua. Terima kasih Kathleen tadi angkat tangan, suka meminta kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita, ya. Jadi mulai hari ini, kalau kita mau meminta kepada Tuhan, kita meminta apa? Tuhan, mampukan saya untuk boleh menjadi berkat kepada orang lain. Nanti teman-teman atau adik-adik akan rasakan pengalaman berharga. Saat kita menjadi berkat kepada orang lain, maka hati kita pun senang. Kita pun walaupun tidak punya banyak uang, walaupun tidak punya permainan yang banyak, tetapi saat kita menjadi berkat, kebahagiaan kita lebih besar daripada itu. Damai sejahtera akan kita rasakan kalau kita boleh jadi berkat bagi. Kedua, minta Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Minta kuasa Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Nah, maka itulah permintaan yang paling bagus, paling indah, paling baik yang boleh kita doakan. Untuk hal-hal yang lain, Tuhan pasti akan berikan makanan, minuman, apalagi kepintaran, hikmat. Tapi untuk kedua hal ini, kita diajarkan, kita harus memintanya kepada Tuhan. Nah, siapa yang hari ini sebelum pendeta mau berdoa, rindu untuk meminta permintaan yang pertama? Apa itu? Coba ada yang boleh bilang, apa itu permintaan yang pertama? Permintaan untuk menjadi berkat. Rebecca, ya. Kedua apa? Permintaan untuk kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh belajar tentang bagaimana itu menjadi pendoa yang berdoa untuk orang lain. Menjadi pendoa yang boleh berdoa untuk boleh menjadi berkat bagi orang lain dan meminta kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Thank you, Pak Pendeta. Sama-sama. Baik, terima kasih Pak Thank Pendeta. you. Welcome. Ini karena firman. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta atas maaf. Terima kasih sekali lagi atas renungannya tadi yang sangat bagus. Semoga kita semua bisa meresapinya dengan baik. Baik, sebelum kita menutup weekly online worship kita pada hari ini, doa tutup akan
dipimpin oleh Teresa turut pada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, pada hari ini kami sudah selesai weekly online worship kami. Tuhan tolong berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tolong juga berkati renungan yang barusan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Boleh dilanjutkan oleh Pak Pendeta. Berdoa. Berdoa tutup ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini, kami sudah melihat kembali bagaimana karakter Engkau yang Engkau inginkan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memikirkan orang lain, mempedulikan orang lain, sama seperti Engkau ketika Engkau hidup di dunia ini bahkan sampai saat ini. Biarlah kami boleh senantiasa punya hubungan dengan Engkau lewat doa yang tak pernah putus-putusnya. Seperti sebuah nafas yang kami selalu hembuskan bahkan hirup setiap saat. Biarlah kehidupan itu juga boleh menjadi kehidupan doa kami ya Tuhan. Dan saat kami berdoa, jangan biarkan kami untuk berdoa tanpa meminta sesuatu yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan meminta Roh Kudus Tuhan untuk tetap tinggal di hati kami. Hamba mendoakan Tuhan untuk semua siswa yang ada saat ini, bahkan yang tidak sempat hadir bersama dengan orang tua murid, biarlah kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, hikmat dalam menghadapi pendidikan, bahkan semua guru-guru yang bersama-sama, Engkau juga berikan kuasa dan hikmat dari surga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta sudah melayani weekly online worship Kerubium hari ini. Terima kasih Kayla, terima kasih Teresa dan semua teman-teman yang sudah hadir juga. Semoga firman tadi tidak akan berlalu tapi jadi berkat untuk kita semua. Dan seperti biasa, sebelum kita keluar kita akan foto bersama. Teman-teman yang belum buka kamera boleh buka kameranya. Ya, yang dari tadi belum kelihatan. Oke. Mana Diola, Yafet, Matthew.